Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Tiara Romadona, perwakilan dari kelompok 5, yaitu rekan saya Rati Astuti dan Epi Susanti, yang merupakan tugas mata kuliah kewirausahaan dalam pendidikan Islam, dosen pengampu Bapak Nasir SAG MFILI. Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendidikan memotivasi kewirausahaan. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang artinya pendorong atau perusahaan tidak hanya mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka yang mau giat bekerja dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Kemampuan, kecakapan, keterampilan tidak ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja keras dan menggunakan kemampuannya tersebut. Sedangkan menurut Dr. Andes Melayu Hasibuan menyatakan bahwa motivasi merupakan sebuah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kedua, ciri-ciri motivasi. Ciri-ciri motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif, contohnya manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah. Kemudian, motivasi negatif, contohnya manajer memberikan motivasi kepada bawahannya dengan cara memberikan hukuman. 3. Tujuan motivasi. Yang pertama, meningkatkan gairah dan semangat kerja. Yang kedua, meningkatkan kepuasan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan loyalitas. Yang kelima, efisiensi. Yang keenam, efektivitas. Dan yang ketujuh, meningkatkan kreativitas. Yang keempat, teori motivasi. Teori motivasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, teori motivasi klasik. Menurut teori ini, motivasi para pekerja hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan biologis saja. Yang kedua, Maslow's Need Hierarchy Theory menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak, yaitu kebutuhan psikologis dan biologis berupa material dan non-material. 3. Herzberg Two-Factor Motivation Theory menyatakan bahwa seseorang itu melakukan pekerjaan itu karena 2 faktor. Yang pertama, maintenance factor. Yang kedua, motivation factor. Yang kelima, motif berprestasi tinggi. Pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ingin mengatasi kesulitan dan persoalan-persoalan yang timbul pada dirinya. Yang kedua, selalu memerlukan umpan balik yang segera untuk mengetahui kesalahan dan keberhasilan. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab personal yang tinggi. 4. Berani menghadapi resiko dengan penuh perhitungan. Yang kelima, menyukai dan melihat tantangan dengan penuh seimbang.
Yang keenam, langkah menuju keberhasilan kewirausahaan. Untuk memulai wirausaha, kita harus mempunyai ide atau visi bisnis yang jelas, serta kemauan dan keberanian untuk menghadapi risiko, baik berupa uang maupun waktu. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, dari Asim ibnu Ubaidillah, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya. Hadis riwayat Baihaqi nomor 2. Selain harus bekerja keras sesuai dengan urgensinya, wirausahawan dipinta untuk bisa melakukan hubungan baik dengan mitra bisnisnya atau dengan pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.